Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Battuta adalah pengembara muslim yang amat legendaris. Ia tercatat mengarungi lautan dan juga daratan sepanjang 120.000 km selama 30 tahun. Inspirasi pengembaraan putra Maroko ini saat berangkat haji pada usia 21 tahun. Ibnu Battuta juga terdorong dengan sebuah hadis, "Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina." Tulis Muhammad Fadila Zain dalam bukunya yang berjudul Islam di Yordania, Maroko dan juga Spanyol. Ibnu Battuta adalah petualang legendaris dari Maroko. Ia dianggap sebagai pelopor penjelajah abad 13 Masehi yang belum tertandingi. Sekalipun ada Marco Polo yang juga melakukan penjelajahan dunia, namun hal itu masih belum sebanding dengan Ibnu Battuta. Terutama dalam hal kuantitas perjalanan, karenanya ia dijuluki sebagai sebutan pengembara Muslim Arab. Perjalanan panjang dan juga pengembaraannya mengelilingi dunia ini mampu melampaui sejumlah penjelajah Eropa yang diagung-agungkan Barat seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan juga Magellan yang memulai sebelum Ibnu Battuta. Sejarawan Barat George Sarton mencatat jarak perjalanan yang ditempuh oleh Ibnu Battuta melebihi capaian dari Marco Polo. Tak heran bila Sarton geleng-geleng kepala dan mengagumi ketangguhan seorang Ibnu Battuta yang mampu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan sepanjang 120.000 km itu. Sebuah pencapaian yang tak ada duanya di masa itu. Keturunan barbar. Sejatinya, nama Ibnu Battuta adalah Muhammad Abu Abdullah bin Muhammad Al-Lawati Al-Tajawi yang kemudian dikenal dengan Ibnu Battuta. Ia lahir di Tanger, kota sebelah utara Maroko, pada 24 Februari 1304 Masehi atau 703 Hijriah dan wafat di kota kelahirannya pada tahun 1377 Masehi atau 779 Hijriah. Versi lain mengatakan ia wafat di kota Fes atau Casablanca. Namun pendapat yang benar ia dimakamkan di tanah kelahirannya. Sebagaimana makamnya terdapat di kota wisata Tanger, Maroko. Ibnu Battuta berasal dari keturunan bangsa barbar, besar dalam keluarga yang taat memelihara tradisi Islam. Saat itu, Maroko sedang dikuasai oleh dinasti Marinia. Ia dikenal sangat giat mempelajari fikih dari para ahli yang sebagian besar menduduki jabatan qadim atau hakim. Beliau juga mempelajari sastra dan juga syair Arab. Pada usia 21 tahun 4 bulan, ia menunaikan rukun Islam yang kelima. Perjalanannya menuju ke Baitullah telah membawanya berpetualang dan menjelajahi dunia. Ia mengarungi samudra dan menjelajahi daratan demi sebuah tujuan mulia. Sampai kemudian ia melanjutkan perjalanan hingga melintasi sekitar 44 negara selama 30 tahun. Rihlah Ibnu Battuta inilah salah satu buku legendaris yang mengisahkan perjalanan seorang petualang agung pada 1325 hingga 1354 Masehi. Sejatinya, kata Muhammad Fadila Zain, rihlah bukanlah judul buku, tetapi hanya penggambaran sebuah gaya sastra. Judul asli dari buku yang ditulis oleh Ibnu Battuta itu adalah Tuhfa al-Nufahar fi Gharaib al-Amhar wa Azaib al-Asfar. Persembahan seorang pengamat tentang kota-kota asing dan juga perjalanan yang mengagumkan. Ditulis oleh Ibnu Zuzain, juru tulis Sultan Maroko, Abu Inan. Karya ini telah menjadi perhatian berbagai kalangan di Eropa sejak diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Prancis, Inggris, dan juga Jerman.
Buku ini disusun menjadi sebuah perjalanan dunia yang mengagumkan dengan mengaitkan berbagai peristiwa, waktu pengembaraan, serta catatan-catatan penting yang berisi tentang berita dan juga peristiwa yang dialami oleh Ibnu Battuta selama pengembaraannya. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Battuta tidak mengumpulkan rujukan atau bahan-bahan dalam menunjang tulisannya, hanya mengisahkan pengalaman atau sejarah empiris negara dan juga kota-kota yang pernah disinggahinya, terutama yang menyangkut kultur kesepakatan. Pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu konon dirampas dan disembunyikan kerajaan Prancis saat menjajah benua Afrika termasuk Maroko. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina." Islam memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan hingga ke tempat yang jauh sekalipun. Menurut Muhammad Fadila Zain, terinspirasi hadis itu, Ibnu Battuta pun melakukan perjalanan untuk mencapai pengalaman dan juga ilmu pengetahuan dengan bentuk konsep Arlila Vitala Al-Ilmi, atau perjalanan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ibnu Battuta menghabiskan umurnya hingga 30 tahun untuk berpetualang dari satu negeri ke negeri lainnya. Hampir seluruh dunia telah dijelajahinya, mulai dari Afrika Utara ke Timur Tengah, dari Persia ke India, terus ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan juga India. Kemudian melanjutkan ke arah timur laut menuju daratan Cina dan ke arah barat hingga sampai ke Spanyol. Pengembaraannya itu ia lakukan antara musim haji yang satu ke musim haji berikutnya. Ia menjadikan Mekkah Al-Mukarramah sebagai awal berlayar dan sebagai tempat kembali berlabuh. Ibadah haji pertama. Pengembaraan perdananya dimulai ketika menunaikan ibadah haji yang pertama, tepat pada tanggal 14 Juni 1325. Ia bersama dengan jamaah tangger lainnya menempuh keringnya hawa laut Mediterania di tengah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. Semuanya dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Dalam perjumpaannya dengan banyak orang, Ibnu Battuta senantiasa berusaha meningkatkan kualitas silaturahmi dengan mendekati orang-orang yang bisa diajak untuk bermuzakarah serta berbagi ilmu dan juga pengalaman. Menurut Muhammad Fadila Zain, Ibnu Battuta juga sangat terinspirasi dengan hadis Nabi. Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak misik atau harum dan orang yang meniup bara api pandai besi. Orang yang membawa minyak misik mungkin akan memberikannya kepadamu, atau engkau akan membelinya, atau engkau akan merasakan bau harum daripadanya. Adapun meniup bara api pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu, atau engkau akan merasakan bau yang busuk daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tempat-tempat yang disinggahi diceritakannya secara lengkap dengan bahasa yang indah, sehingga siapa yang membaca tulisan Ibnu Battuta atau yang mendengarnya bersasrat untuk mengunjunginya. Kemampuannya yang kuat untuk mengunjungi wilayah-wilayah Islam saat itu membawanya ke pengembaraan. Selama berpetualang mengelilingi dunia dan menjajahkan kakinya ke 44 negara, dalam kitabnya yang berjudul Tuhfah Al-Nazar itu, Ibnu Battuta menuturkan telah bertemu dengan 7 raja yang memiliki kelebihan yang luar biasa. 7 raja yang dikagumi Ibnu Battuta itu antara lain adalah Raja Irak yang dinilainya berbudi bahasa, Raja Hindustani yang disebut sangat ramah, Raja Yaman yang dianggap berakhlak mulia, Raja Turki dikaguminya karena gagah perkasa, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Melayu Malik Al-Zahir yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan juga mendalam, serta Raja Turkistan. Masya Allah, itulah kisah pengembaraan Ibnu Battuta selama 120.000 kilometer
selama 30 tahun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Battuta adalah seorang muslim Maroko yang pernah berkelana di berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Beliau bahkan pernah berkelana hingga kerajaan Samudra Pasai, Indonesia. Kehebatan dan kerendahan hatinya membuat beliau banyak disukai setiap orang yang ia jumpai di perjalanan. Dan berikut 5 fakta yang jarang diketahui tentang Ibnu Battuta, pengelana muslim terbesar di dunia. Yang pertama adalah beliau lahir dari keluarga terpandang dan berada. Beliau dilahirkan di Tangir, Maroko pada tahun 1325 Masehi. Ketika beliau berusia 21 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya untuk menuju Mekah dan beribadah haji. Yang kedua, menjelajah sebanyak ke 40 negara lebih. Ketiga, pernah ke Samudra Pasai, Aceh Utara saat ini, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara atau Indonesia. Keempat, tak pernah menulis kisahnya secara langsung, tetapi atas perintah Sultan Maroko, Ibnu Battuta menceritakan kisahnya kepada penulis Ibnu Al-Jauzi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.